Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Kali ini kita akan melanjutkan di bagian ketiga dalam belajar pemrograman ladder diagram menggunakan EcoStruxure Machine Expert Basic. Di episode sebelumnya kita sudah belajar perkenalan ya di aplikasi EcoStruxure dan menggunakan beberapa normally open, kontak normally open, normally close, dan menggunakan coil untuk outputnya. Kita sudah mengenal di situ, dan di episode kedua kita juga sudah berkenalan dengan menggunakan instruksi timer. Dan untuk di episode ketiga kali ini kita akan belajar mengenal instruksi counter. Oke, ini dia tampilan awal di Machine Expert Basic. Seperti biasa, kita tidak perlu setup banyak-banyak ya untuk di bagian awal ini. Kalau misalkan teman-teman mau buat project ya, silakan di setup sesuai dengan front page-nya. Terus ketika mau di password juga, di protection juga bisa gitu kan. Cuman kali ini kita belajar tidak perlu kita protection, kita hanya fokus ke langsung ke bagian konfigurasi program dan nanti ke commissioning-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian program konfigurasi. Di konfigurasi kita tetap akan menggunakan PLC jenis yang sama di episode-episode sebelumnya, karena nanti kita juga di episode yang akan datang kita akan menggunakan PLC-nya, trainer PLC-nya secara langsung ya. Kali ini kita akan menggunakan sama di TM221CE40R untuk PLC utamanya. Terus kemudian ada tambahan di input analog yaitu TM3TI4. Terus ada output analog juga yang kita tambahkan. Nah, ini desain yang seperti ini atau isian seperti ini sama dengan trainer yang nantinya akan kita gunakan. Seperti itu. Kita akan lanjut ke bagian programming. Oke, di bagian programming sebelumnya kita sudah kenalan ya tools-tools yang ada di atas ini, terus shortcut yang kita pakai gitu kan untuk misalkan kita mau manggil kontak, normally open, normally close gitu kan, terus ataupun function instruksi atau function block yang mau kita pakai gitu. Nah, sekarang di episode kali ini kita akan kenalan di function block untuk instruksi counter. Nah, di episode sebelumnya kan timer di bagian atas nih ya, gambar jam. Untuk counter itu ada 3 jenis, ada counter, terus ada fast counter, kemudian high speed counter. Nah, tapi kita akan fokus ke bagian yang pertama yaitu counter. Oke, kita bisa tambahkan dengan klik bagian di sini, terus akan keluar bagian counter di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat isiannya dari counter itu ada R, S, C, U, C, D, E, D, dan F. Berbeda mungkin kalau teman-teman sudah pernah belajar menggunakan omron. Ketika menggunakan omron kan kita hanya setup untuk counternya langsung ya, cukup ada di belakang gitu kan. Kalau untuk counter ini kita bisa ditaruh di tengah-tengah seperti ini, dan kita bisa sesuaikan dengan tipenya, mau counting up atau counting down, langsung ada IO-nya di sini, inputnya di sini gitu. Dan di sini juga disediakan ada E, D, dan F. E itu untuk down counter overflow, itu ketika nanti kita nurunin nilainya atau counting down-nya sampai dia repeat kembali gitu. Jadi misalkan teman-teman minus ya, misalnya dari angka 10 dikurang-kurang counting down kok terlewat daripada 0 misalkan gitu kan. Batasannya mungkin teman-teman mengharapkan 0 tapi terlewat sampai dengan 99 karena setelah 0 turun ke 9999. Nah, itu nanti akan bagian E ini akan aktif sebagai informasi kalau down counternya itu overflow. Kalau untuk bagian D itu adalah bagian dimana nanti kalau kita sudah set si counternya. Misal di sini presetnya yang kita set itu kan adalah 99 ya. Nah, ketika nanti counternya itu menghitung sampai 9999 itu preset reaksinya akan aktif gitu. Kalau kita setnya 10 ya nanti D-nya juga akan aktif. Itu kalau mudah menghitung counting up atau counting down-nya sampai ke nilai 10. Seperti itu. Dan untuk bagian F, kalau bagian F itu nanti ketika kita counting up nambah terus, kemudian ketika sampai ke 9999, ketika kita tambahkan lagi kembali ke 0. Nah, ketika kondisi seperti itu, maka si bagian F ini atau up count overflow ini akan aktif. Tapi ketika nantinya kita tambahkan lagi, dia akan ke reset gitu atau mati dan menghitung lagi sampai 9999 tambah
counting up lagi sampai 0. Nah, ketika 0 itu akan aktif lagi. Seperti itu. Nah, nanti kita akan coba juga. Terus bagian set dan reset juga kita akan coba dulu untuk kenalan dulu di bagian si counter ini. Sebelum nanti kita bikin program sederhananya lah. Seperti itu ya. Dan di sini ada bagian preset. Nah, preset ini kita bisa set jumlah counternya tuh mau berapa. Kita bisa setnya up atau down gitu kan. Nah, di sini saya akan coba set dulu ke 5. Nah, teman-teman bisa ikuti dulu untuk uji coba dulu. Kita presetnya adalah 5. Kita apply. Berarti di sini nanti presetnya akan berubah menjadi 5. Dan di sini kita menggunakan counternya adalah C0. Teman-teman bisa menggunakan C-nya itu sampai dengan di sini karena serinya ya itu cukup banyak sampai 255 atau 254 gitu ya, dimulai dari C0 gitu. Nah, cukup banyak counter yang bisa kita pakai untuk nantinya kalau teman-teman punya project yang skalanya besar. Oke, selanjutnya kita akan coba dulu. Kita akan tambahkan beberapa kontak di sini untuk uji coba, untuk mengenal apa sih fungsinya per masing-masing dari bagian-bagian ini, R, S, CU, dan CD. Kita tambahkan dulu kontaknya, F4 untuk normally open. Oke, terus kemudian kita line dulu. Terus kita tambahkan coil untuk nanti mengidentifikasi bagian E, D, dan F ya. Untuk bagian R, S, C, U, C, D ini adalah bagian nanti yang kita input gitu kan. Terus nanti kita akan perhatikan juga untuk bagian outputnya. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi nanti kita bisa perhatikan di sini. Oke, kita tambahkan masing-masingnya. Oke, setelah kita tambahkan, sekarang kita akan membuat addressnya dulu. Kita tambahkan addressnya supaya nanti kita bisa kontrol juga gitu kan. Nah, untuk addressnya kita menggunakan input bagian input aja, bukan bagian memori, tapi kita menggunakan bagian input. Berarti kita menggunakan bagian I instruksinya. Nah, nanti agar kita bisa kontrol melalui monitoring table yang kecil itu ya, kontrol monitor table yang kecil untuk simulasi di bagian EcoStructor Machine Expert Basic ini. Kita tambahkan I00 untuk reset. Untuk set kita masukkan I001. Untuk counting up itu di I003. Untuk counting down itu di 004. Jadi kita punya 0, 1, 3, dan 4. Seperti itu ya. Terus untuk outputnya kita gunakan untuk apa nih? Down set. Ini berarti E tadi adalah down count overflow ya. Down overflow kita taruh di Hi 00. Untuk D-nya kita taruh di Hi 01. Dan untuk F-nya kita taruh di Hi 02. Oke, sekarang kita udah punya bagian ini dan kita bisa menguji seperti apa cara kerja counter di Machine Expert Basic ini. Selanjutnya kita lanjut ke bagian commissioning. Seperti sebelumnya di bagian commissioning ini kita saat ini belum menggunakan hardware secara langsung ya. Jadi kita tidak perlu memperhatikan di bagian atas ini berkaitan dengan koneksi terhadap hardware. Baik kalau di sebelah kiri ini koneksi menggunakan USB, untuk yang bagian sini menggunakan Ethernet, dan login ini untuk ketika nanti kita mau menghubungkan dengan hardware-nya. Tapi karena kita tidak menggunakan hardware, kita fokus ke bagian launch simulator. Kita tinggal klik launch simulator atau Ctrl B. Kita tunggu sebentar untuk proses launch simulatornya. Nanti akan muncul si monitor kecil ini ya, kontrol monitornya ini. Nah, kita bisa pin juga untuk tidak nanti tertutup ya. Kita masuk ke programming. Di bagian programming, setelah kita masuk ke bagian programming, sebelum kita uji coba, kita run dulu. Nah, ini untuk start controllernya, Ctrl M bisa, atau
ditekan simbol di sini ya. Nah, setelah kita tekan nanti ada question ya, pertanyaan. Nah, kita klik OK saja untuk melanjutkan proses run-nya, programnya. Nah, sekarang kita sudah run nih, proses sudah berjalan. Nah, sekarang di sini kita harus pahami dulu, kita kenali dulu bahwasanya si presetnya itu kita set ke 5, terus ini 0 di bawah ini adalah hitungannya. Jadi preset itu adalah setnya kita, 0 itu adalah hitungannya. Nah, kondisinya sekarang ini itu nilainya masih 0. Nah, gimana cara untuk naik dan turunnya? Yang pertama kita coba kita kenali dulu ya, bagian reset. Reset itu untuk menghapus kondisi nilai 0 ini. Misalkan nanti kalau kita nilainya sudah bertambah ataupun berkurang, nilainya berubah gitu ya, nanti kita bisa reset untuk kembali menjadi 0. Saya contohkan misalkan di sini kita langsung set ya. Kalau di bagian set itu nilai 0 ini langsung menjadi presetnya, menjadi nilai 5. Nah, kita coba di sini kita aktifkan bagian set. Nah, secara otomatis nilainya akan menjadi 5. Nah, kita fokus sebagai sini nilainya akan menjadi 5. Nah, kemudian karena nilainya sama antara preset dan countingnya, otomatis nilai D akan aktif. Nah, inilah nilai D untuk jumlah counter yang sudah kita preset. Nah, itu indikatornya ada pada D. Untuk set itu untuk merubah nilai 0 tadi menjadi nilai preset yang sudah kita masukkan. Nah, ketika kita matikan inputan di setnya, itu nilainya di counternya tetap sama, yaitu 5. Dan D akan tetap aktif karena nilainya sama antara presetnya kita set dan counternya yang sudah menghitung sampai dengan 5. Kemudian kalau kita mau menolkan lagi, kita tinggal tekan reset. Itu akan kembali nilai menjadi 0 dan D atau sebagai preset react gitu kan, itu dia akan mati karena nilainya tidak sama dengan nilai presetnya atau nilainya menjadi 0. Nah, kita matikan resetnya, nilainya akan tetap 0. Kemudian kita akan kembali ke mengenal yang di bagian sini, ada counting up sama counting down. Untuk counting up itu setiap kali kita menekan, dia akan menambah. Misal seperti ini ya, kita tekan on, dia akan nambah. Ketika kita matikan, dia nilainya yang tertambah tadi. Nah, kita tambahkan lagi, terus kita matikan, kita tambahkan. Setiap kali aktif counter up itu dia akan menambah. Nah, sampai nilainya 5, D akan aktif. Dan kita masih bisa menambah lagi di sini, lebih dari 5 tadi. Nah, ini akan berjalan terus. Nah, ketika nilainya tidak sama antara preset dan nilai 6 atau nilai counternya, D akan mati. D itu hanya akan menyala atau aktif ketika nilai preset dan nilai counternya itu sama. Selama tidak sama, dia tidak akan aktif. Nah, ini dia akan naik terus. Nah, misalkan kita counting down sekarang, nilainya sudah 8, presetnya 5. Nah, ketika kita counting down, nah itu dia akan melakukan pengurangan ke nilai counternya. Jadi counternya akan berkurang. Nah, ketika nanti pengurangannya itu sampai nilai 5 antara counter jumlah penghitungannya dan presetnya itu sama, maka nilai D akan aktif seperti itu. Nah, bagaimana cara membatasinya? Nah, nanti kita akan belajar menambahkan di sini untuk cara membatasi nilainya biar ketika kita counter up atau counter down itu tidak bisa ditambahkan lagi gitu kan. Menunggu nanti harus dikurangi dulu atau harus di reset gitu. Nah, sekarang kita harus tahu dulu E dan F itu seperti apa. Nah, E dan F itu, misalnya kita contohkan untuk E ya. Ketika nilainya proses ini kita turunkan, kita nyalakan, matikan, nyalakan, matikan. Nah, ini kan nilainya turun ya. Nilainya turun sampai dengan 0. Terus kita turunkan sekali lagi, maka nilai E akan aktif. Itu sebagai indikator bahwasanya nilainya down count overflow, jadi melewati batas 0 tadi, jadi kembali ke nilai 9999 seperti itu. Nah, ini ketika turun lagi, nilai turun lagi, dia akan mati karena dia hanya membaca situasi di mana dari 0 menjadi 9999 tadi itu. Tapi ketika sudah 999, nah dia tidak akan membaca lagi. Nah, ini ketika turun lagi, ya dia nggak akan membaca lagi seperti itu. Itu untuk bagian E. Sedangkan untuk bagian F itu adalah, kalau dibaca di sini keterangannya kan sebagai up count overflow. Jadi ketika nilainya sudah 999 terus menjadi 0 karena sudah melebihi batas gitu kan. Melebihi batas, nah itu maka baru si F itu aktif.
Nah, ini saya contohkan kondisi nilainya sudah 9997 ya. Berarti ketika kita naikkan sampai dengan 99 itu masih belum aktif F-nya. Baru ketika 99 ke 0 itu baru F-nya itu aktif. Nah, seperti ini. Nah, ketika aktif seperti ini, kondisinya adalah berarti sudah melewati batas tadi antara 99 ke 0, itu kan sudah melewati batas. Atau counternya itu tidak bisa membaca situasi sebanyak itu. Atau bisa juga digunakan si F ini sebagai indikator bahwasanya nilainya sudah melebihi 9999. Misalnya kalau teman-teman kalau menghitungkan ya, jadi 0 sampai 9999 tapi masih pengen butuh data yang lebih panjang lagi. Nah, nanti F ini bisa membantu untuk penjumlahan tambahan lagi untuk lebih dari 9999 tadi. Itu kalau kita sudah bicara bagaimana pengolahan data ya. Tapi untuk saat ini yang kita kenali dulu kalau E itu adalah ketika 0 ke 99 atau kondisinya adalah turun ke minus gitu ya. Kalau F itu adalah kondisinya ketika melebihi batas dari 99 naik lagi gitu kan ke 1000 gitu kan. Nah, cuma tidak bisa dibaca di counternya di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita tambahkan lagi, nah itu akan langsung mati si F-nya seperti itu. Nah, kita sekarang sudah kenalan ya berarti ya di bagian reset, set, CU, CD gitu kan, E, D dan F. Nah, selanjutnya kan kalau kita bicara counter itu pasti butuh pembatasan ya, sehingga nanti proses penambahannya tidak kita batasi gitu. Jadi penambahan atau pengurangannya kita batasi sehingga tidak melewati nilai preset. Contoh project yang lainnya kan ada seperti itu ya. Nah, sekarang kita bisa nih, kalau misalkan kita punya project yang saya tuh pengennya ketika inputnya masuk selama 5 kali, yaitu nanti akan counternya akan ke reset misalnya seperti itu ya. Maka dari itu kita bisa tambahkan seperti ini. Yang pertama kita akan masukkan normally close di sini. Nah, untuk counting up ya. Jadi kita bicaranya nanti ketika naik saja, ketika naik sudah nilainya 5 sesuai presetnya, nah itu dia tidak bisa naik lagi. Nah, itu kita bisa menggunakan normally close di sini. Terus apa yang kita tambahkan di sini? Yang kita tambahkan adalah kontak C0 dan D. Jadi kontak C0 dan D. Ketika D-nya aktif, nanti dia akan membuka normally close di sini. Sehingga nanti waktu penjumlahan tidak bisa kita tambahkan lagi. Nah, tinggal kita send. Nah, sekarang programnya kita sudah punya program di mana membatasi proses penjumlahan sampai dengan preset yang sudah kita atur. Nah, kita tunggu dulu. Nah, sudah. Nah, di sini kita contohkan lagi ya, nilainya counternya kita sudah 1. Nah, kita akan mengejar target sampai 5. Nah, ketika nanti kita tambahkan lagi setelah 5, apakah bisa atau tidak ya. Nah, sekarang nilainya menjadi 5. Nah, ini proses inputan ini untuk kita coba CU itu nggak akan bisa. Kenapa tidak bisa? Karena deaktif di sini, kemudian mengaktifkan dari normally close ini menjadi open di kontak C0D. Sehingga kita tidak bisa menambah lagi. Tapi kalau kita kurangi, apakah bisa? Ya bisa. Nah, ini kita masih bisa ngurangi, terus kita tambahkan lagi juga bisa. Nah, sekarang ada yang pengennya nantinya malah langsung reset, bisa nggak langsung reset. Nah, kalau pengen teman-teman langsung reset, otomatis kita akan menghapus di bagian sini. Nah, kita akan pindahkan ke bagian sini. Nah, kalau kita mau menghapus, kita harus matikan dulu ya proses run-nya. Nah, kita akan pindahkan sini. Nah, kita atur C0D-nya ke posisi normally open di bagian reset. Jadi ketika nanti nilai sudah 5, dia akan ke reset. Seperti itu. Nah, kita send dulu programnya untuk langsung bisa kita langsung simulasikan. Oke, kita akan jumlahkan atau kita jumlahkan sampai menyentuh nilai 5 ya antara counter dan presetnya. Nah, ketika 5 nanti nilainya akan menjadi 0. Seperti itu. Nah, ini nggak langsung aktif untuk preset ketika nilainya udah sama. Seperti itu, dimana kita sudah kenalan counter ya.
Mungkin kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar terkait dengan penggunaan counter di mesin Expert Basic EcoStructor ini gitu. Nah, gambarnya seperti itu tadi, silakan dicoba-coba, di copy programnya, terus dicoba-coba dengan macam-macam program yang rencana kalian mau pakai gitu. Seperti itu kita cukupkan untuk materi counter pada episode kali ini. Terima kasih banyak. Salam SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika.